Om Swastiastu. Selamat sore, Semeton Panjita Banang. Kembali lagi pada program live ngobrol-ngobrol santai di Panjita Banang. Jadi kami memang programkan setiap hari Minggu kita melakukan satu kali live dengan tema-tema yang sederhana dan yang sedang in saat ini. Nah, mohon maaf juga nih untuk kedua kalinya kita telat lagi nih Arya, karena kebetulan pada hari ini kita mendapat kunjungan dari adik-adik dari ISI ya. ISI Denpasar apa ISI Bali? Kampus ISI Denpasar di Bali. Kampus ISI Denpasar di Bali. Jadi ada 5 orang adik-adik ini pada hari ini sedang meneliti tentang arsitektural tradisional di daerah Tabanan. Khusus daerah Tabanan ya. Namun tadi udah keliling adik-adik. Kalau menurut adik-adik gimana arsitektural di sini? Kalau di Puri Anom ini arsitekturnya masih dari kuno banget. Tua banget ya. Ya. Terus yang menjadi ciri khas yang di sini nih arsitekturnya lebih ke memperbanyak penggunaan piring-piring sebagai hiasan. Saya kurang tahu di tempat-tempat lain. Tadi pernah lihat nggak style-style seperti ini di Bali? Belum pernah lihat ya? Jarang mungkin. Atau mungkin belum keliling semua ya? Belum banyak keliling ya? Di kabupaten-kabupaten sudah dilihat yang lainnya? Belum. Nanti perlu dilihat mungkin ya ke kabupaten-kabupaten. Oke, baik. Nah, tema kita kali ini sebenarnya nih adalah tentang pandemi ya. Lihat UMKM ya. Lihat UMKM di masa pandemi. Pak In mana? Ini ada buahnya Arya nih. Nakal. Pak In. Lihat UMKM di masa pandemi. Karena kita tahu di masa pandemi ini kan ekonomi ini melambat. Ya, adik-adik tahu nggak? Kalau ekonomi di Bali ini mengalami penurunan yang paling besar di seluruh Indonesia. Nah, jadi laporan terakhir itu ekonomi Bali itu mengalami penurunan atau perlambatan minus 9,2%. Padahal provinsi-provinsi yang lain sudah positif nih. Irian Jaya sudah plus 14%. Artinya yang beberapa provinsi di Indonesia sudah mulai positif pertumbuhan ekonomi. Nah, Bali mengalami minus 9,2% dan paling parah daripada dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Hal dulu di masa-masa normal ekonomi Bali itu termasuk yang paling tinggi. Bahkan salah satu kabupaten di Bali itu Kabupaten Badung sempat menjadi kabupaten dengan PAD tertinggi di Indonesia. Pendapatan asli daerah ya, yang tertinggi di Indonesia. Bahkan provinsi-provinsi yang mempunyai tambang segala macam itu kalah dengan dengan Kabupaten Badung yang mengandalkan pariwisata. Nah, sayangnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini pariwisata lah yang terdampak paling tinggi. Ya, karena sebenarnya secara teori pariwisata itu adalah sebuah industri ya, yang paling rentan terhadap masalah-masalah ya. Ada terorisme, pariwisata langsung ambruk. Ada krisis ekonomi, ambruk. Apalagi sekarang ada pandemi yang berkepanjangan dan belum tentu kita tahu kapan akan selesai. Sehingga kita juga belum tahu nih sampai kapan Bali ini bisa bertahan seperti ini. Nah, seperti yang saya baca-baca di beberapa artikel gitu, bahwa di Indonesia ini tahun 2019 kita kan bicara UMKM ya. UMKM itu ternyata sudah menjadi salah satu instrumen yang memberikan berperan terhadap PDB Indonesia, produk domestik bruto ya, hampir sekitar 60%. Hampir sekitar 60% produk domestik bruto Indonesia itu disumbang oleh UMKM, usaha menengah, kecil menengah, usaha mikro kecil menengah gitu ya.
Jadi 60% dari PDB Indonesia itu disumbang oleh UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia sekitar 60 juta. Nah, sehingga sebenarnya UMKM ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pergerakan ekonomi di Indonesia ini. Nah, kenapa Bali masih bertahan sedikit? Karena ternyata di Bali ini walaupun industri pariwisatanya ambruk, tapi UMKM-nya justru bertumbuh. Ya. Jadi ada sebuah idiom ini bahwa dalam setiap masalah itu pasti ada potensi. Tapi sekarang ini dalam kondisi yang parah ini, dalam kondisi pandemi ini, ternyata juga banyak potensi-potensi yang bisa kita gali. Nah, salah satunya hal-hal kecil seperti ini. Kalau tidak ada pandemi, ini adik saya nih kebetulan ya, saya sebenarnya begini ke tempat lain, cuman hari ini karena saya sibuk, jadi saya kebetulan adik saya ini dulu di bandara ya, di bandara. Dulu kerja di bandara. Nah, karena pandemi ya, kemudian sudah berapa lama di rumah setengah tahun. Terus Berapa lamanya? dirumahkan? Sudah sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Bayangkan 5 bulan sudah dirumahkan. Nah, orang-orang Bali, anak-anak muda Bali itu ternyata nggak give up gitu saja, nggak menyerah. Begitu mereka sudah kehilangan pekerjaan, mereka kemudian terpaksa untuk berpikir kreatif. Ini salah satunya sederhana kan nih, hanya jual nasi jenggo. Kebetulan nasi jenggo itu sangat digemari, terkenal di Bali ya. Nah, kalau saya lihat ini nasi jenggo ini judulnya nasi jenggo sambal bejek. Jadi dia membuat sebuah produk yang berbeda dari yang lainnya. Itu kalau saya lihat dari poinnya. Kenapa tidak membuat nasi jenggo seperti di Badung gitu ya, yang hanya isi telur? Nah, justru ini nasi jenggo sambal bejek. Karena apa? Karena harus membuat positioning sendiri. Di antara ribuan orang yang jualan nasi jenggo ini hanya ada satu nasi jenggo sambal bejek. Sehingga nasi jenggo ini laris sekali ya ternyata. Ya. Malam-malam saya mau beli habis. Ini kebetulan aja sore ini masih ada lagi 12 gitu lah. Jadi ya kita bisa nikmati ya dari sana. Ya. Itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka, bahwa di masa-masa sulit seperti ini itu justru adalah kesempatan kita untuk menata kembali. Kalau kita kebetulan saya juga seorang pengusaha. Kalau sebagai pengusaha itu ada beberapa hal yang harus kita laksanakan pada saat seperti ini. Yang pertama adalah tidak panik. Jangan panik. Ya, kalau kita panik, stres gitu kan. Karena kan situasi ekonomi melambat ini, penjualan berkurang, pekerjaan tidak ada, segala macam. Kalau di sektor swasta, yang pertama adalah kita tidak boleh panik. Yang kedua, justru inilah kesempatan kita untuk kreatif. Seperti saya bilang tadi, setiap ada masalah pasti ada peluang. Adik-adik atau teman-teman, teman-teman Panji Tabanan harus mulai melihat peluang. Kira-kira peluang apa yang sangat bagus di masa-masa pandemi ini. Saya baca ada beberapa ini seperti telekomunikasi bagus, ya, gadget yang berkaitan dengan gadget itu juga mengalami kenaikan. Bahkan di sektor kesehatan juga naik. Justru sekarang ini kalau saya baca kemarin, industri sepeda justru mengalami kenaikan dengan banyaknya. Ini banyak orang berolahraga sekarang naik sepeda. Jadi tidak semua itu sedang turun, banyak sekali. Dan industri dasar pokok pertanian yang naik, industri dasar industri makanan ya, food itu juga naik. Nah, kan itu juga ditunjang oleh teknologi karena adanya aplikasi-aplikasi Android yang menunjang seperti Gojek, Lazada. Justru sekarang penjualan di internet itu sangat tinggi. Nah, itulah saya tidak berbicara tentang panjang lebar, saya hanya sekedar mengulas apa yang saya baca karena saya bukan seorang ahli ekonomi gitu, saya hanya pemerhati saja. Tapi yang sangat saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa
anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Tabanan untuk tidak give up. Justru saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita dipaksa untuk berpikir kreatif. Dan sering saya sampaikan bahwa Tabanan ini potensi terbesar adalah di bidang pertanian. Ayo adik-adik, teman-teman, saudara-saudara kami, mari kita memeras pikiran, memeras otak, bagaimana kita membangun sektor industri baru di bidang pertanian. Tentu saja, mudah-mudahan juga ini didengar oleh para pemegang kekuasaan di Tabanan. Supaya apa? Supaya mereka memberikan respon. Artinya mereka harus menjemput bola. Peluang anak-anak muda yang kreatif ini harus dikumpulkan. Kemudian peluang-peluang sekecil apapun harus ditanggapi, dan potensi-potensi sekecil apapun harus diberikan stimulus oleh pemerintah. Karena saya lihat juga untuk UMKM stimulus banyak sekali dari Kementerian Keuangan. Terus banyak sekali sebenarnya ada stimulus-stimulus untuk para pengusaha UMKM. Sehingga saya yakin kalau pemerintah pusat, kemudian dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten bisa bekerja sama dalam bidang membangun UMKM ini, saya kira perekonomian di Bali ini akan mulai menggeliat. Sambil menunggu pariwisata bangkit lagi, ya. Karena kita nggak tahu nih. Kemarin ada gosip, ada rencana bulan Juli akan dibuka, tapi ternyata sampai saat ini belum ada tanda-tanda international flight yang akan dibuka. Karena juga beberapa negara-negara lain juga sedang lockdown lagi, seperti Singapura, India, dan beberapa negara yang biasanya banyak berkunjung ke Bali itu juga mengalami lockdown. Sehingga saya kira pariwisata belum akan sehat sampai tahun depan. Nah, selama itu belum sehat, mari kita menjadi kreatif. Saya sendiri ya, walaupun saya bergerak di bidang teknologi, saya saya mendesain IPAL. Tahu ada IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah, wastewater treatment di bandara itu 80 kali 50 meter mesin saya pasang untuk merubah air kotor menjadi air bersih. Jadi saya banyak pasang di mesin-mesin di seluruh Indonesia, hampir 700 titik saya pasang di Indonesia. Sekarang karena proyek agak sedikit, otak saya menjadi kreatif. Saya sekarang membuat mesin etanol, yaitu merubah hasil fermentasi menjadi etanol. Etanol itu adalah bahan baku untuk minuman keras, arak segala macamnya. Artinya saya membuat arak yang berkualitas tinggi. Dan syukur dalam setahun ini saya urus semua, saya desain mesinnya, saya buat sendiri mesinnya, saya temukan metodenya, kemudian saya cari perizinannya, dan saat ini kita sudah mendapatkan BPOM. Tinggal menunggu cukai saja. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Bayangkan kalau seandainya kemudian arak Bali ini kalau dibuat dengan serius bisa diekspor, itu dampaknya besar sekali untuk petani, besar sekali, karena saya mau mengambil bahan baku dari petani, niranya dari petani, kemudian saya olah dengan mesin saya, menghasilkanlah minuman beralkohol yang bermutu untuk kesehatan bisa, dan untuk industri pariwisata kalau suatu saat pariwisata bisa banget. Jadi gitu. Nah, saya mau tanya nih, dari adik-adik ini ada yang berbisnis nggak? Ada yang mulai coba-coba jualan nggak? Maunya jualan di apa istilahnya sekarang di WA kan udah tuh. Saya lihat beberapa adik-adik saya, anak-anak saya juga itu banyak yang mulai kreatif. Contoh nih, ada ponakan saya, dia suka bikin puding, ya. Kemudian dia dari bikin puding itu dia iseng-iseng dia share ke WA group, ke Facebook. Justru sekarang banyak sekali ini penjualan, revenue-nya banyak sekali. Hanya bikin puding. Nah, di sini ada yang bisa bikin yang sesuatu nggak? Ada yang suka masak nggak? Ada yang suka jarit? Ada yang suka bikin sesuatu? Ada? Belum ya? Suka bikin masalah mungkin. Jangan tegang lah. Harus terbuka gitu. Ya. Apa hobinya yang rasanya nggak? Pernah nggak dengar ada satu
miliuner, million dollar, bukan miliuner, miliar rupiah ya. Di Cina itu ada miliuner baru. Itu. Dia menjadi miliuner karena dia hanya menjual apa tuh? Boneka. Dia hanya bikin boneka, iseng-iseng ini. Sekarang dia menjadi salah satu miliuner baru di Cina. Karena dengan apa teknologi sekarang ya, menjual itu kan dengan jaringan nih, dengan teknologi, dengan apa nih istilahnya internet. Itu penjualannya bisa mencapai seluruh dunia. Jadi kenapa saya orang kalau dulu bikin arak kan aja untuk orang mabuk, enggak. Pikiran saya harus menjual arak ini setara whisky untuk bisa saya jual di seluruh dunia. Adik-adik bisa gitu. Sambal bejak nih. Sambal bejak udah belum menjadi franchise seluruh dunia gitu kan. Siapa tahu kan? Siapa tahu dulu Kentucky Fried Chicken bisa menjadi salah satu gerai waralaba terbesar. Ini kan nggak ada yang tahu. Dulu sebelum ada internet dia sudah bisa menjadi franchise seluruh dunia. Apalagi dan dia butuh waktu sekian puluh tahun. Tapi dengan kemajuan internet orang bisa jualan, bisa dalam waktu 1 tahun dia bisa mengembangkan penjualan sampai ke seluruh dunia. Kan ada itu yang perusahaan kosmetik yang dari Bali itu, pernah dengar nggak ya anak muda? Belum sampai 30 tahun itu. Ya, dulu. Iya. Ya itulah, ya kan? Tahu ya, saya nggak berani sebut namanya. Tapi dalam 1 tahun anak muda ini belum berusia 30 tahun sudah menjadi miliuner. Karena dia menjualnya dengan teknologi. Iya. Jualan alat kosmetik loh. Sekarang punya pesawat, bisa punya pesawat, punya helikopter. Nah, kalau mobil Ferrari hal kecil. Awalnya reseller dulu dia. Jadi reseller. Baik, kebayang nggak jualan bedak, jualan lipstik bisa beli pesawat? Oh iya. Ya kan? Jadi kadang-kadang hal-hal kecil itu kalau kita tekuni dan kita cerdas memanfaatkan teknologi ya. Jangan kayak Arya ini kerjanya nonton TikTok aja. Padahal TikTok sekarang itu menjadi media promosi. Dapat duit saya di sana tuh. Ya? Berapa duit ya? Iya dong. Coba lihat sekarang perusahaan-perusahaan besar banyak sekali bikin konten TikTok. Jadi TikTok dulu tuh yang sebuah aplikasi fun itu sekarang menjadi sebuah bisnis. Bahkan ada adik saya sudah kerja di TikTok di marketing TikTok. Karena TikTok menjadi sebuah Trending ya, trend. sebuah dari iseng-iseng menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi itulah kira-kira. Ya. Nanti kita diskusi lah. Boleh buka ini? Nggak boleh. Boleh. Tulah sama tulahnya boleh dah. Ya, Anak-anak. Rano gimana? Bagaimana? Saya mau tanya nih. Ya. Gimana keputusannya kok bisa jualan nasi dia? Ya karena ini kebutuhan ekonomi gitu kan. Ya. Tapi malah gengsi nggak? Aku Nggak. jualan. Orang puri kebutuhan. Lu, adik saya ini itu orangnya walaupun masih muda, berapa umur sekarang? 22. 22. Ini sudah tanggung jawab sama dirinya sendiri, nggak mau nyusahin kakaknya. Kebetulan kan Tuh Haji sama ibunya udah meninggal. Kalau mau sebenarnya minta sama omnya, minta sama kakaknya bisa, ya tuh ya. Ya. Tapi nggak mau. Ini perlu dicontoh nih. Tapi nggak mau. Dia mau mandiri. Kerja sudah di bandara. Tapi karena bandara kemudian tutup, terpaksa dirumahkan, akhirnya jualan ini. Makanya pertanyaan saya, bayangkan ya, tinggal di Purianom tapi jualan nasi jenggo. Tapi saya bangga. Saya nggak malu. Turah malu nggak? Enggak. Karena ini adalah bagian dari sebuah perjuangan. Nggak usah malu jualan nasi jenggo. Ya, ya. Nah dari nasi jenggo nih ke jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari awal startnya dari jam 5:30 Jam 6 malam. Sore ya? sore Sampai malam. Sampai habis. sampai habis. Kira-kira biasanya habis sampai jam berapa? Jam 11 udah habis, Jam jam 11 udah 10 habis, ya. ya. Itu berapa bungkus tuh? Ya. Kalau paling banyak 50. Wow. 50 bungkus. Paling banyak 50 bungkus. Lu kalau 1 juta 50 juta. 5.000 satu ya? Ya, 50 kali 5. 250.000 untuk anak-anak muda kan cukup. Cukup ya. Ya. Anggaplah 50% keuntungan ya. Ya, berarti 125.000 sehari. Kalau kali sebulan itu sudah 4,5 juta.
sama gaji dengan pegawai bank. Bayangkan Jualan. jual nasi jenggo dari jam 6 sampai jam 11 5 jam. Kalau jual 50 biji saja, 50 bungkus sehari, itu revenue-nya 250.000. Profitnya ya anggaplah biasanya kalau nasi kan tinggi 50% ya. Ya. 125.000. Kalau jualan selama 1 bulan berarti profitnya sekitar 4,5 juta. 3.750.000. Semuanya. Itu setara dengan gaji di bandara, dapat nggak segitu? Nah, ternyata jualan nasi jenggo untungnya lebih banyak daripada tapi kerja di bandara keren, Iya. ya kan? Pagi berangkat, Ya. ya. Sebagai apa dulu tuh sana? Kenapa? Sebagai apa di bandara? Jadi di kitchen. Coba bayangkan ya, Tak lah. kalau dihitung ya, setiap hari mesti ke bandara. Berapa ngabisin Bensin. bensin? 15.000 15.000. per hari. Belum sepeda motor, ban, oli, belum risiko di jalan, ya kan? Dan waktu habis, kan nggak mungkin libur terus nggak mungkin. Tapi kalau jualan nasi jenggo, tapi memang nggak keren. Tapi sekarang, untuk sekarang orang yang berwira swasta itu orang yang keren. Kalau menurut saya, kalau berani berbisnis itu keren. Karena apa? Karena sebuah negara itu akan maju kalau UMKM-nya itu kuat. Negara-negara, adik-adik tahu nggak di Cina itu kan industrinya besar sekali ya. Saya biasa import dari Cina. Karena kan waktu masih bagus, itu saya beli pipa, beli mesin. Karena ada pipanya khusus, nggak ada dijual di Indonesia, saya import dari Cina. Sekali-sekali, setahun sekali saya diundang pameran. Itu program besar. Kemudian dari pameran itu saya diundang ke pabriknya. Dalam bayangan saya itu pabriknya itu besar, gitu, canggih. Rata-rata pabrik-pabrik itu home industry di rumah. Orang bikin kipas angin itu nggak ada kipas angin di Cina. Berapa harganya di pasar? Cuman 30.000. Itu dibuatnya di rumah. Jadi di sana ada industri yang membuat blade terus kemudian di rumah tuh dirakit. Jadi ini yang kemudian pemerintah mengumpulkan berapa yang satu desa ini bikin kipas angin itu kan, nanti dikumpulin semua terus si brand tuh. Jadi hal-hal kecil itu kalau kita serius itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, inilah contohnya. Bayangkan kerja 1,5 tahun di bandara, gajinya ternyata lebih rendah, pendapatannya ya lebih rendah dari jualan nasi jenggo dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Mungkin kalau gimana bisa lebih Ya, cepat lagi ya. Nah ini salah satu geliat UMKM. Dan kalau tidak ada pandemi, ya bukannya kita menyukuri bencana ya. Kalau tidak ada pandemi mungkin adik ini nggak kebayang dan nggak kepikiran untuk jualan nasi jenggo. Ya, saya doakan sekarang boleh jualan nasi jenggo, mudah-mudahan besok bisa jualan pesawat. Ya. Iya benar. Karena yang orang-orang besar dulu juga awalnya dari hal kecil. Iya, mentalnya Apa saya bilang biasa. ya? Itu Jack Ma, pernah dengar cerita Jack Ma nggak? Ya, betul. Jack Ma itu Ditolak di KFC. di KFC ya jadi pegawai KFC. Ditolak. 24 orang yang diwawancarai, hanya satu aja yang nggak diterima, ya Jack Ma itu sendiri. Sakit hati nggak? Kalau kita jadi Jack Ma mungkin sudah Sakit hati. sudah putus asa, sudah gantung diri di pohon tomat ya. Tapi Jack Ma itu karena dia kuat sekali, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia salah satu. Nah jadi jangan putus asa dengan situasi seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama, jangan panik dengan situasi ini. Kita harus berpikir tenang bahwa masalah ini ada di mana-mana. Semua orang punya masalah. Saya sendiri, perusahaan saya juga melambat, apalagi sempat kalah pilkada ya. Tapi saya nggak panik karena saya tahu bahwa ini bukan dialami oleh kita sendiri. Yang kedua, kemudian menjadi kreatif. Kalau saya di perusahaan, saya benahi manajemennya, kesempatan saya membenahi manajemen. Kemudian kesempatan untuk
mengatur ulang production line, mengatur ulang istilahnya efisiensi. Berikutnya ketiga adalah saya mensegmentin pasar mana saya bermain. Yang berikutnya adalah menciptakan produk-produk baru yang relevan dengan situasi sekarang. Kalau buat saya ini, Turah ini sudah bisa menciptakan produk baru yang relevan, ya. Kalau hanya bikin nasi jenggo seperti di pasar mungkin nggak laku. Yang isinya cuma nasi, sambal, tempe, nggak laku. Mie lagi. Ya, tapi brandingnya, nah ini ya, sederhana, ini branding ini, ya. Nasi jinggo sambal bejek, orang mikir apa sih nasi jinggo sambal bejek, pasti tertarik itu beli. Ya, pernah dengar nasi jinggo sambal bejek nggak sebenarnya? Nggak, belum pernah kan? Ada. Inspirasinya dari mana Turah dapat Turah? Dari kakak ipar sih. Tapi sebelumnya Turah tahu nggak di Bali ada nggak yang jual nasi jinggo selain Turah? Nasi jinggo sambal bejek selain Turah? Kalau dulu ada sih. Di mana Turah tahu? Saya sih pernah lihatnya di Sanggulan, di daerah Tabanan juga. Tapi sudah mati. Ya, Iya. Nah, jarang ada. justru di masa pandemi ini menjadi bila perlu tuh lah nanti nasi jinggo sambal bejek ini harus, walaupun nasi jinggo jangan lupa pakai teknologi Instagram, ya kan? Ya. Setiap orang belanja, ya suruh bikin komen, bikin foto aja. Setiap orang belanja surah foto jempol gini kan, kemudian share Instagram, Facebook, TikTok. TikTok itu penting sekali sekarang. Saya kadang-kadang malam-malam juga nonton TikTok, bukan nonton orang nari-nari ya, tapi nonton ini perusahaan apa aja sih sudah masuk TikTok. Banyak loh ternyata. Kalau saya ya lihat TikTok itu untuk ngelihat perusahaan, nggak kayak Arya ngelihat cewek cantik joget-joget, enggak. Kalau Arya lihat cewek cantik, kalau saya lihat ini perusahaan apa aja sih sudah masuk TikTok, gitu. Kalau saya tahunya Good Ponsel kan Turah. apa itu good ponsel? Nah, itu kan Turah tahu. Saya tahu. Oke, Lanjut. jadi ada yang mau komen nggak? Nggak, sebelum itu Turah Oh ya, silakan deh. bisa ya sambil Sambil boleh, gini ya sambil kita nikmatin nasi jenggo ya. Apa aja anunya Turah isinya nih, kalau boleh dibocorin, kalau nggak boleh ya nggak usah. Isinya Ini. Coba bawa sini ini. Coba ini. Ini apa aja isinya Turah? itu isinya kacang, Ya. Kacang, tum, timun. tumnya tum ayam ya. Ini tuh ayam ya. Ya, sama kalau sambalnya tuh Sama kecicang ya. ya kecicang. Terus Lagi? kemudian ada kuahnya. Ya ada kuah ceker. Oke. Oh, ini kuah ceker ya. Ya, Ada kuah cekernya. Nah, nambah lagi berapa ribu? lagi 2.000 aja. Kuah Ada ceker. satenya Satenya nambah lagi 3.000 aja. Oh. 3.000 dapat 2 ya. Ya. 2.000, 3.000, 10.000. Udah kenyang. Kalau saya. Kalau saya. Oke. Ya adik-adik silakan. Ada yang mau ini nggak? Kuah nggak? Ya. Ada yang mau ngecek ya? Boleh nggak? Satu dua. Hah? Sate mau sate? Ini siapa mau sate? Kalau ditawarin aja nggak mau Turah. Coba ditaruh langsung pasti mau Turah. Satu deh, satu. Ini yang masak siapa Turah? Kebetulan kakak ipar saya yang masak. Oh genteng. Saya kira Turah langsung masak, kan Turah chef katanya juga. Ya. Sepanang. Ayo silakan dimakan. Kak, ntar aja nggak? Nggak, niki Kak Awaiden banyak nih. Nah, adik-adik ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup nih? Karena waktu udah berapa lama kita ngobrol nih Arya? Berapa lama ya? Ada yang nonton nggak ya? Banyak nonton Turah. Ada komen nggak? Ada yang bertanya nggak? Jangan lupa. Nah, ini di mana nih lokasinya? Lokasinya di sebelah Sebelah barat Gedung Mario. Bagian utara ya? Ya, Pojok utara ya? ya, Pojok Utara. Ini ya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli nasi jenggo sambal bejek, itu bisa datang ke daerah Gedung Mario sebelah baratnya. Tapi yang bagian utara ya, sebelah barat bagian utara itu nanti ada buka mulai jam Setengah 6 setengah 6 sampai habis. sampai habis.
Ya lebih baik datang jam setengah 6. Ya, jam 6 setengah 6 datang pada ini. Terus nah, sambil kita anak-anak muda gitu mamanya sambil ngobrol sama beliau ini, siapa tahu nanti Bagi-bagi tips. ya bagi-bagi semangat yang penting ya kan, jangan takut untuk gagal. Nah itu yang penting lagi, kalau mau usaha jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk madu, dan jangan gengsi, dan percaya setiap ada usaha Pasti ada hasil. pasti ada jalan. Tidak ada, karena saya sudah mengalami, saya berbisnis dari tahun 99, tahun 2000 loh. Udah lahir ya? Belum ya? Kok saya tua banget ya? Saya mulai usaha itu dari tahun 2000 lah. Saya mulai itu di kamar. Kantor saya pertama kali di mana? Di kamar. Dari kamar kemudian pindah ke ruang tamu. Dari ruang tamu kemudian baru pindah sewa ruko, sewa basement dulu, sempat tenggelam gitu di Dewi Sri di Bandung itu. Kemudian sewa ruko. Pertama kali sewa ruko itu rasanya bangga banget. Akhirnya saya bisa punya kantor beneran gitu. Serius. Kemudian akhirnya punya kantor sendiri, punya gudang sendiri, punya pabrik sendiri, dan punya rekanan di seluruh Indonesia dalam bidang, nggak ada, kebayang nggak ada yang bisnis, waktu saya nggak ada yang bisnis ipal. Saya satu-satunya orang aneh yang berbisnis septic tank itu ipal. Cuman yang modern, yang dengan teknologi high tech. Jadi besok mungkin bisnis apa gitu yang, karena kita wajib berbisnis, Bali ini akan maju kalau anak-anak mudanya kreatif. Ke depan itu negara yang maju adalah negara yang kreatif. Ya, jangan punya cita-cita jadi pegawai negeri. Ya bukannya nggak boleh ya silakan ya. Kalau yang punya, yang pintar-pintar sebenarnya harus menjadi pegawai negeri. Karena apa? Supaya pegawai negeri di Bali itu pintar-pintar. Tapi yang kreatif, yang kreatif harus bikin bisnis sendiri. Yang salah dengan kita itu adalah kita tidak punya produksi sendiri. Kita selalu membeli dari luar, ya kan? Beli dari Jakarta, beli dari Surabaya. Sabit aja kita nggak punya produksi. Karena banyak punya pandai ya. Kadang-kadang sabit ini dari luar. Nah ini kalau seandainya saya jadi bupati, saya akan bangun industri yang yang berkaitan dengan pertanian. Seandainya. Lanjut dulu Turah, cita-cita Turah nanti mau buka, seandainya ada modal atau ada investor, mungkin ini Turah Panji mau jadi investornya. Turah, apakah ada rencana buka warung, toko, biar tempatnya lebih besar sedikit, atau pengen yang seperti ini aja terus, atau pengen buka franchise nanti ya? Gimana rencana ke depan Turah? Halo ya, pasti kalau itu ya maunya buka usaha toko sih. Di toko aja. Di toko aja, buka kayak warung makan jadinya ya. Ya, Menu utamanya nasi sambal bejek. Ya. Bukan nasi jinggo lagi, nasi sambal bejek. Nasi sambal bejek. Oh, ya. Coba dulu lah, dengan serius begini nanti ada investor. Investor itu nggak bersih dari luar negeri loh. Dari kakak bisa jadi investor. Dan Dari paman. investasi terdekat itu biasanya orang-orang dekat. Beda serius. Ada juga gitu ya. Kalau dagang serius panak ini berdagang sanduang, pasti ada salah satu saudara atau orang tua atau udah nih tak kasih modal, itu investasi, kembangkan usahanya, nanti nggak harus dikembalikan uang, Betul. nanti akan pasti. Ayo lanjut, silakan maaf dulu. Ya semoga ini ya jangan deh. Baik, Sultan Panji Tabanan, karena ini bukan diskusinya ahli ekonomi gitu ya. Ini hanya sekedar mengcapture semangat anak-anak muda. Kita sedang mengcapture kreativitas anak-anak muda. Mereka ini adalah anak-anak muda yang generasi milenial. Yang satu, mereka sangat peduli dengan tradisi. Ya. Mereka sangat peduli dengan tradisi, mereka mencintai budaya. Karena seperti ini kita yang kemarin ya, tentang budaya Bali yang sudah tergerus ya, dengan adanya banyak ancaman-ancaman budaya-budaya asing yang masuk ke Bali. Saya bahagia sekali ketemu dengan adik-adik ini,
ternyata anak-anak muda kita masih sangat mencintai budayanya. Ya, ini masih pingin budaya Bali apa enggak? Ya, nggak pingin ninggalin budaya Bali kan? Walaupun ada intimidasi ini secara halus. Katanya jadi orang Bali itu sulit, upacaranya mahal, ya kan? Upacaranya ribet. Kemarin bahkan ada tokoh bilang bahwa benar nggak nih? Banyak wanita-wanita Bali gak mau lagi jadi orang Hindu Bali. Mereka karena apa? Karena takut dengan upacara. Takut baju jahitan. Bener gak gitu? Wah, ragu-ragu nih, saya jadi curiga nih. Masih pengen gak jadi orang Bali? Masih pengen gak menjaga budaya Bali? Oke, tutup dulu ah. Ya. Nih, sobat pencinta Banan, pada sore hari ini saya sangat bangga dan sangat bahagia. Saya bertemu dengan anak muda yang seusia saya dulu, 20 tahun yang lalu. Jadi yang satu anak-anak yang mencintai budaya, yang satu anak-anak yang kreatif, yang responsif dengan situasi pandemi sekarang ini. Saya berdoa semoga anak-anak muda di Tabanan pada khususnya, dan di Bali dan di seluruh Indonesia, anak-anak mudanya menjadi anak-anak muda yang tangguh, tidak nangis bombay dengan situasi ekonomi sekarang, semua kreatif, semua berproduksi, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, mau itu kecil, mau itu besar, yang penting itu adalah sebuah kemajuan. Ya, kemajuan tidak mesti diukur 1 km, 10 km, 1 senti pun kalau kita berbuat maju itu adalah sebuah kemajuan. Ya, ini yang akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Itu semua.